Sejarah asal muasal nama Kabupaten Pandeglang. Ada versi sejarah yang menyatakan Pandeglang itu dahulu ada seorang yang sangat sakti mandraguna, namanya Ki Buyut Papak. Dia jago tiada tanding, jawara tiada tanding. Dia juga merupakan seorang ulama dari pedalaman Pandeglang. Kemampuannya atau kelebihannya Ki Buyut Papak ini adalah tidak mempan dibakar oleh api. Salah satu kelebihannya, salah satu karomahnya. Tidak mempan dibakar oleh api. Suatu ketika dia mempunyai kelebihan atau kemampuan untuk membuat gelang. Caranya bahan gelang itu dibakar, lalu dibakar ditempa bukan menggunakan palu, akan tetapi si bahan gelang ini ditempa dengan menggunakan tangannya sendiri dengan beralaskan batu. Nah, jadi si bahan gelang dibakar lalu ditempa di atas batu menggunakan tangannya sendiri, dibentuk sehingga berupa gelang. Terus batu yang dipakai alas untuk menjadi tatakan tempaan gelang itu sekarang disimpan di daerah Kabayan Cikole namanya. Ada yang namanya batu namprak kalau bahasa Sunda seperti itu. Setelah dibakar, ditempa dengan menggunakan tangan, lalu si bahan gelang yang berupa setengah jadi gelang itu dicelupkan ke air. Setelah itu ditempa lagi di atas batu. Batunya tidak kuat untuk menahan tempaan yang begitu lama. Terbelahlah batunya. Jadi ada nama, menurut bahasa Sunda mah, batu belah. Nah, itu adanya di wilayah Kabayan juga, namanya Kabayan Citaman. Nah, itu terbentuklah finishing gelang itu sehingga menjadi gelang yang sangat luar biasa, bagus. Di pelosok pedalaman, di hutan, ada seorang yang mampu membuat gelang sangat bagusnya luar biasa. Terdengarlah kabar ini oleh siapa? Oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Digiringlah atau dibawa menghadap ke Keraton Kesultanan Maulana Hasanuddin. Lalu Ki Buyut Papak ini setelah menghadap kepada Keraton Kesultanan Maulana Hasanuddin, dijadikanlah Ki Buyut Papak ini sebagai penasehat. Dan di pedalaman Kabupaten Pandeglang ada seorang yang mampu membuat gelang yang begitu bagus, maka dinamailah Pandeglang. Pande itu kalau banyak yang bilang itu pandai itu tukang membuat, kan banyak ya namanya pandai besi, pandai golok. Nah, di situ ada pandai gelang. Jadi namanya Pandeglang. Sama orang penjajah, sama orang Belanda diluruskan jadi Pandeglang. Ada lagi cerita menurut versi lain, Pandeglang itu adalah ketika Sultan Maulana Hasanuddin menyerang Banten itu sampai perbatasan ke Lampung. Kalau dari baratnya, kalau dari timurnya itu sampai perbatasan Brebes sana. Ada sama Syarif Hidayatullah dikasih nama Panigelang. Panigelang ini adalah peni ya, bukan pani. Penigelang. Peni ini kalau menurut Syarif Hidayatullah, peni ini berarti menyambung. Menyambung apa? Menyambung gelang. Gelang itu apa? Menyambung perekonomian, menyambung perpolitikan. Jadi sangat maju ketika Banten dikuasai oleh kerajaan Islam, terutama oleh Syarif Hidayatullah. Jadi namanya Penigelang karena zaman Belanda banyak
orang yang menyebut Pande, maka diluruskan Paneglang jadi Pandeglang. Begitu. Terus ada lagi menurut bahasa Karuhun. Kisah Persi ini menurut bahasa Karuhun. Jadi ada di wilayah Kabupaten Pandeglang ini ada namanya kampung atau apa ya, dusun, suatu wilayah lah, entah itu dusun, entah itu desa atau apa, namanya lupa saya ini apa ya namanya, Kampung Herang. Nah, namanya Kampung Herang atau apa, pokoknya mah Herang gitu ya, namanya dusun Herang, Pangherangan. Di situ ada batu dan di atasnya itu terdapat 4 penjuru, yang dimana kalau ketika orang dulu itu melihat di atas batu itu bisa melihat keseluruhan, makanya disebut oleh bahasa Sunda itu Paneglaan. Nah, Paneglaan di sana kita bisa melihat seluruh, dari timur, barat, dari selatan, dari utara, kita bisa melihat keseluruhan. Jika ingin melihat pandangan luas, maka datanglah ke kampung itu, maka datanglah ke wilayah itu. Jadi ada namanya tempat yang disebut dengan Paneglaan. Jadi diluruskan lagi jadi Pandeglaan, Pandeglang, begitu. Itu sejarah Persi ini sangat diakui oleh dunia, sangat diakui oleh orang Belanda. Bahkan ada di perpustakaan Belanda kisah yang menyatakan yang tadi saya ceritakan. Versi-versi berikutnya adalah versi-versi cerita dari rakyat. Jadi tidak kalau di apa ya, diakui keabsahannya, belum diakui keabsahannya kalau cerita-cerita yang lain. Tapi kisah yang 3 ini, pertama dari Ki Buyut Papak, yang kedua dari Syekh Sarip Hidayatullah menguasai atau menyerang Banten sehingga ada bahasa Paneglang, itu diakui. Bahkan ada yang menurut bahasa Karuhun, bahasa orang-orang terdahulu, di Sanghyang Herang itu ada namanya tempat untuk melihat keseluruhan, namanya Paneglaan. Jadi ketika orang ingin melihat pandangannya luas, keseluruhan, maka datanglah ke Paneglaan, maka diluruskan jadi Pandeglang. Kisah singkat ini, sejarah ini diakui oleh orang Prancis, oleh orang Belanda, diakui karena ada di perpustakaan Belanda. Seperti itu. Itu kisah singkat nama atau asal muasal nama Kabupaten Pandeglang. Begitu. Jadi ya mungkin ada menurut versi-versi lain, silahkan. Ini hanya versi yang saya tahu, versi yang saya kembangkan, versi yang saya adopsi dari sejarah-sejarah yang diakui oleh dunia. Itulah kisah singkat nama atau asal muasal nama Kabupaten Pandeglang. Gitu. Jadi saya hanya menceritakan sesuai dengan apa yang ada di perpustakaan dunia. Begitu. Akhir dari video seperti biasa, lestarikan alam, alam terjaga, berkahnya buat manusia. Salam lestari.